Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Kamu berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari buka firman Tuhan pada hari ini. Lihat dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 15, 16 dan ayat yang ke-17. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tadi sharing diskusi dengan Pak Yos sebelum kita memulai kebaktian, dan ada banyak hal yang menarik yang kita lihat sama-sama di dalam Ibrani 12 ini. Lihat Ibrani 12 ayat 15, 16 dan ayat yang ke-17. Alkitab berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah." Anda garis bawahi kata kasih karunia itu karena saya mau ajak kita dalami tentang kasih karunia Allah, tentang anugerah Tuhan hari ini. Dan efeknya apa? Dikatakan agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Begitu kepahitan itu tinggal dalam hidupmu, maka terjadi kerusuhan. Impactnya mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Kata nafsu yang rendah ini dalam bahasa aslinya, terjemahan hurufiahnya adalah jauh dari baitnya. Jauh dari baitnya. Orang yang jauh dari baitnya, maka yang dicari hal-hal yang rendah. Dikatakan yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Beberapa hari terakhir ini ada satu kata yang berdengung di hati saya, dan Tuhan mulai mengajarkan hal ini. Kata ini dalam bahasa Inggris kata remorse. Kata ini artinya sebuah penyesalan yang sangat dalam. Dan Esau adalah salah satu di antaranya, orang yang mengalami penyesalan yang sangat dalam atau remorse tadi. Ada orang lain lagi, yaitu Yudas Iskariot. Dia juga mengalami itu, dan berakhir dia tidak tahan dan dia gantung diri, dia bunuh diri. Tapi Esau termasuk satu di antaranya. Penyesalannya begitu kuat, penyesalannya begitu dalam. Dia minta berkat itu sampai dia menangis, tapi tidak pernah datang second chance atau kesempatan yang kedua. Nah, dari mana asalnya sampai orang bisa melakukan sesuatu yang akhirnya dia kehilangan blessing yang besar? Alkitab mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa artinya ini? Kalau Anda membaca dalam kitab Injil, firman berkata, lewat Musa Tuhan memberikan Tauratnya, tetapi kasih karunia itu melalui Yesus Kristus. Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, dia akan berpaling kepada yang namanya hukum Taurat. Karena itu seperti oposisinya.
Orang yang menjauh dari kasih karunia, dia akan berkiblat kepada yang namanya Taurat atau hukum atau law. Dan hukum itu selalu bicara tentang sesuatu yang equal, keadilan, kesejajaran, kesetaraan. Coba Anda ikuti ini ya. Kalau Anda ke Amerika, di departemen kehakimannya ada simbol Dewi yang bawa timbangan. Dan timbangan itu bicara tentang sesuatu yang adil, yang equal. Kalau Anda lihat di Kementerian Kehakiman, kita juga ada kan simbolnya juga timbangan. Ada teman-teman dari LBH, kalau tidak salah juga simbolnya timbangan. Semua yang berkecimpung dalam bidang hukum selalu ada simbol timbangan. Dan tidak pernah timbangannya begini, nggak pernah. Selalu timbangannya begini. Artinya mereka mau berkata, ada kesamaan dalam pandangan hukum, semua orang itu semua sama, equal, sejajar semua. Hukum berkata adanya keadilan, tapi ternyata itu tidak sama dalam prakteknya dengan yang namanya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Itu totally different, beda sekali. Nah, orang yang tidak bisa atau tidak kenal dengan Tuhan akan berpikir bahwa Tuhan itu sama dengan sebuah keadilan yang manusia fahami. Bahwa di dalam keadilan Tuhan itu ada yang namanya kesetaraan mutlak, seperti yang hukum ajarkan kepada kita. Nah, orang yang tidak kenal Tuhan akan berharap Tuhan itu memperlakukan kita semua persis sama. Tapi kalau kita mau jujur, bukankah ada perumpamaan, ada hamba yang diberi 5 talenta, diberi 2 dan diberi berapa? 1. 5, 2, 1 itu tidak equal. Enggak. Ya kan? Sama sekali tidak equal. Kasih karunia ini harus dipahami dan hanya bisa dimengerti kalau saudara kenal akan pribadinya. Kalau tidak, cara kita melihat Tuhan dan semua yang Dia kerjakan berdasarkan kacamata hukum, Anda akan kecewa. Itu yang Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Ketika Anda menolak kasih karunia, Anda berpaling kepada hukum, Anda melihat yang Tuhan kerjakan dan kenyataan dalam kehidupan rohani sehari-hari, saudara akan mulai kecewa. Dan begitu engkau kecewa, tumbuh yang namanya akar pahit dalam dirimu. Nah, saya beri contoh supaya lebih gamblang. Yesus sendiri memberikan perumpamaan. Ada seorang tuan yang punya kebun anggur dan dia cari pekerja. Pagi-pagi dia cari pekerja dan dia buat kesepakatan dan dia berkata, aku beri kamu sedinar sehari. Lalu mereka berkata, oke. Sekian waktu kemudian dia rekrut pekerja baru dan dia berkata, aku berikan yang pantas buat kamu. Mereka berkata, oke. Menjelang tengah hari, dia ambil pekerja baru. Mereka ikut dengan tuan ini kerja. Kira-kira jam 5 sore, kurang 1 jam kerjanya habis, dia ambil orang lain lagi. Dan mereka berkata dengan senang hati. So, ada yang kerja dari pagi sampai sore, ada yang kerja cuman sejam terakhir. Lalu setelah waktu kerja selesai, tuan ini mulai membagikan apa? Upah. Nah, ketika diberikan upah, yang belakangan diupahin dulu. Diberi berapa? Sedinar. Firman berkata, yang kerja dari pagi berkata, pada sangkanya. Nah,
menyangka, persepsi ini gawat saudara. Pada sangkanya tuannya akan memberi dia lebih banyak. Loh iya toh, dia ngitung dari sisi mana? Aku kerja katakanlah 12 jam dari pagi sampai sore, dia kerja cuman sejam. Nah kalau sejam itu sedinar, nah aku berapa? Memang ada kesepakatan, tetapi dalam benak pekerja ini ada keadilan seperti yang dia pikirkan. Lalu kemudian ketika dia diberi 1 dinar, dia bersungut-sungut. Dan tuannya berkata, apa aku tidak boleh dengan bebas menggunakan hakku atau apa yang aku miliki dan ku berikan kepada siapa saja? Bukankah kita sudah sepakat? Aku berikan engkau berdasarkan kesepakatan. Tapi aku memang mau beri mereka sama dengan yang aku berikan kepadamu. Kalau Anda melihat dari cara pandang pekerja ini, adilkah Tuhan itu? Tidak kan? Padahal kita semua mengerti Tuhan itu gambaran dari siapa? Tuhan. Beranikah engkau berkata Tuhanmu tidak adil? Wah yang ngeri Pak. Pahami dia dengan benar saudara. Contoh kedua, kalau Anda berpikir keadilan dalam kacamata hukum ini, law, yang beda dengan kasih karunia, ini bisa membuat saudara gawat loh. Engkau ikut Tuhan dengan banyak pertanyaan yang begitu membuat saudara akhirnya kecewa dan tumbuh akar pahit. Yesus memberikan perumpamaan tentang si bungsu dan si sulung. Oke? Sampai dengan ketika bungsu pergi, sulung tidak masalah. Tapi ketika si bungsu pulang, disambut oleh bapaknya, dikembalikan haknya, cincinnya dikenakan lagi. Zaman itu cincin merupakan meterai. Dia boleh buka cek dan giro lagi atas nama perusahaan bapaknya. Diberi jubah yang indah, diberi kasut, dibuatkan pesta lembu tambun disembelih. Itu mulai masalah. Waktu sulung pulang, gawatnya sulung juga kagak diundang sama bapaknya. Dia tahu dari orang lain. Lalu kemudian dia berkata, ini bunyi apa? Mereka berkata, oh adikmu pulang, melarat sih sekarang, tapi bapak buat pesta gede. Dia marah dan dia tidak mau masuk. Sulung tidak mengerti yang namanya kasih karunia. Dia hidup dalam law, dalam hukum yang berkata ini sebuah ketidakadilan yang terang-terangan. Dan kemudian dia mulai berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Hebat gak? Tapi untuk pesta dengan teman-temanku, anak kambing aja Bapak tidak pernah memberikan kepadaku. Marah gak saudara? Marah. Kalau Anda berpikir secara manusia, saudara berdiri di pihak mana? Bapak atau anak sulung? Oh ya Bapak toh. Saya nggak yakin. Karena begitu banyak kita yang akhirnya tumbuh akar pahit dan kita berkata Tuhan tidak adil. Bahasa Semarangannya mbocengli Tuhan itu ya toh. Harusnya cenglinya begini dong. Tapi ini mbocengli betul. Tapi untuk berkata begitu kita nggak berani. Karena kita selalu berkata Tuhan paling benar, Tuhan paling oke. Ya memang begitu. Tapi kalau sekedar itu tanpa engkau kenal betul siapa dia, saudara akan kecewa dan kemudian tumbuh akar pahit. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini menarik sekali. Roma pasal yang ke-9. Kita akan baca pelan-pelan. Ini menarik sekali. Roma pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-10 saja. Roma 9 ayat 10, karena kita masih bicara tadi tentang Esau dan juga tentang Yakub. Kita lihat apa yang Paulus dapatkan dari Tuhan soal ini. Roma 9 ayat yang ke-10.
Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Jadi ini belum berbuat apa-apa nih. Dua anaknya Esau dan Yakub ini masih belum berbuat apa-apa. Dikatakan supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Jadi kalau Tuhan merencanakan, dia itu punya pilihan-pilihan. Oke? Nah, peneguhan bahwa semua itu pertama-tama pilihan Tuhan, dikatakan begini. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Orang yang mengatakan tentang kesetaraan, kesejajaran, keadilan dalam pandangan manusia selalu menilai dari perbuatannya. Oh, si A berbuat begini, jadi harusnya diupahi sekian. Oh, dia kerja dari pagi sampai sore, harusnya dia diupahi banyak. Oh, sulung kerja bertahun-tahun, tidak pernah melanggar perintah Bapak, dia mesti diupahi oke banget. Itu manusia cenderung melihat yang di luar, tampilan di luar. Tapi ingat, dia selalu melihat yang di dalam hati. Nah, itu beda sekali, saudara. Oke? Nah, Alkitab berkata, dengerin ya, dia berkata, ini dua anak dalam kandungan, belum berbuat apa-apa loh. Tapi Tuhan sudah meneguhkan bahwa di dalam rencananya, ini ada namanya panggilan Tuhan. Dan itu bukan berdasarkan perbuatan si orang itu, tapi memang itu rencana dan panggilan Tuhan. Teruskan lagi. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang akan kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Dijawab sendiri, mustahil. Artinya Tuhan itu adil. Loh, tapi belum apa-apa kok dia berkata, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Ya memang dia begitu. Berarti kan nggak adil, mustahil. Adil kok dia. Lah kok begitu? Ya memang begitu. Anda ngerti nggak? Ini cara pandang yang total berbeda antara pandangan dalam kemahatauan Tuhan dengan pandangan keterbatasan mata kita. Keadilan manusia selalu melihat yang di daging, yang di dalam fisiknya seperti apa. Keadilan Tuhan memandang dalam kemahatauannya sampai menembus dimensi waktu. Dan dia berkata, aku pilih ini, aku mengasihi ini, aku benci yang ini. Itu tidak pernah bisa Anda pahami dengan begitu saja. Ada hal yang aneh yang dia buat, yang sepertinya engkau berteriak ini ketidakadilan. Tapi Tuhan mengerti orang-orang yang dia pilihnya. Dan Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita. Amen, saudara. Teruskan dulu. Saya tahu ini tidak gampang, makanya harus pelan-pelan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dia mau berkata, suka-suka gua. Itu bahasa kerennya sekarang. Pokoknya terserah saya. Lah kok gitu, Pak? Iya, memang begitu. Terserah saya, suka-suka saya. 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, enggak, tapi kepada kemurahan hati Allah. Artinya suka-suka dia. Kalau dia mau bermurah hati kepada Anda, ya dia bermurah hati. Kalau dalam kemahatauannya dia berkata, yang ini janganlah, ya jangan, saudara. Ya kalau dia lagi suka sama orang, ya dia suka. Dia nggak suka, dia nggak suka. Lah kok begitu, Pak? Iya, kan salah? Tidak, karena dia maha tahu. Dengerin saudara ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan,
Jangan pernah minta dan berpikir Tuhan menyesuaikan dirinya dengan kita. Anda suka tidak suka, sesuaikan dirimu dengan Dia. Batu penjurunya itu Yesus, bukan kita. Kebenaran itu bukan tentang apa itu kebenaran. Kebenaran itu siapa itu kebenaran. Pontius Pilatus pernah bertanya, what is the truth? Apa itu kebenaran, katanya. Buat dia nggak jelas kebenaran itu apa. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi kalau Anda mau tahu kebenaran, Yesus itu bukan definisinya apa, nggak ada. Artinya suka-suka Dia. Tapi percayalah, Dia sempurna dan tidak ada yang jahat di dalamnya. Semuanya baik. Ini hanya masalah apakah Anda trust tidak dengan Dia. Terus. 16 saya ulang. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi Tuhan yang bangkitkan Firaun memang. Untuk apa? Dikerjain sebetulnya, saudara. Loh kok begitu Pak? Iya tuh bagus loh, lumayan loh. Toh ujungnya dia ke neraka juga. Dimanfaatkan Tuhan, loh itu baik loh. Lumayan masuk di Alkitab loh namanya, saudara. Difilmkan oleh Hollywood, Ten Commandments. Terkenal dia sampai berabad-abad kemudian. Orang calon penghuni neraka dibuat terkenal sama Tuhan, kan lumayan, saudara. Daripada hilang tanpa bekas. Percayalah Dia punya keadilan. Percayalah Dia punya kebaikan. Engkau tidak kenal Dia, Anda akan frustrasi. Saya kalau renungin hidup kita ini, saudara ya, dia bisa pakai, dia bisa manfaatkan apapun. Sungguh. 2 hari yang lalu saya ditelepon teman. Dia itu punya radio di sebuah kota. Dipanggil oleh sebuah majelis, dan dalam suratnya ada teguran, mempertanyakan kenapa radio ini tidak mengumandangkan doa mereka sekian kali dalam sehari. Lalu kenapa siar agamanya itu hanya Kristen gitu, kenapa tidak yang lain? Jadi mereka akan ngundang teman saya ini, dan mereka akan tanya. Pagi-pagi dia ngomong, saya doain aku ya. Yalah, aku bilang, aku doain kamu. Bener loh, doain aku. Nggak tahu nih jawabnya gimana, kalau dipaksa gimana. Aku tahu Tuhan nggak suka. Tuhan maunya lain. Mau kayak Radio Rema. Tapi di daerahku gawat kayak begini. Ini bisa luar biasa. Sorenya dia telepon saya lagi. Dia cerita dengan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Tuhan itu lucu ya, dia berkata. Kadang-kadang preman juga laku loh dalam kerajaan surga. Baik banget, preman kok bisa laku. Preman diurapi. Saya bilang, siapa premannya? Ya saya ini. Saudara tahu yang terjadi? Saya ikut tertawa, saya bilang, Tuhan engkau ini ajaib. Nah kalau saya cerita ini terus Anda jangan berbondong-bondong jadi preman loh, saudara ya, please ya. Jangan ditangkap sisi itunya. Tapi Anda harus mengerti, kalau Alkitab berkata Firaun dibangkitkan, itu memang ada, ada yang dipakai, ada yang dimanfaatkan, itu jelas. Makanya hiduplah baik-baik dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, saudara. Dia berkata gini, Pak, Bapak kan tahu saya dulu preman, suka hidup pokoknya dunia malam lah. Nah satu hari dia lagi minum, setengah mabuk. Nah kalau saya cerita begini jangan berkata mari kita setengah mabuk semua. Jangan, saudara ya. Bu, yang diikuti itu yang baik-baik. Dia setengah mabuk. Dia bilang, aku tuh lihat Pak, dia bilang, satu orang pria, aku benci banget lihat wajahnya.
Aku nggak tahu, aku nggak suka banget. Dia berkata, aku benci banget. Dia pakai istilahnya dia, sudah kepengen tak hantemi, katanya gitu. Dia pakai logatnya dia lah. Sudah pengen tak hantemi orang ini, tapi nggak ada alasan. Jadi aku lagi mikir gimana caranya ya, gua mau hajar orang ini pokoknya. Orang yang dia benci ini juga setengah mabuk. Dan tiba-tiba si orang yang dia benci ini dalam keadaan setengah mabuk cari perkara. Ada tamu datang, belum mabuk, dicari gara-gara dan dipukuli. Nah, waktu dia lihat ada orang asing, dia tidak tahu itu siapa. Bukan orang bule, orang Indonesia juga, tapi ini orang dia nggak kenal lah. Waktu dia lihat ini orang dipukuli, dia berkata, ini yang saya tunggu-tunggu. Dia maju ke depan, dia belain yang dipukuli, dia hajar orang yang dia benci ini. Bukan karena mau bela orang ini, dia sudah benci banget. Saya hantemi orang ini, Pak. Sampai dia kabur, saya hajar habis. Ayo, itu perbuatan dosa atau berjasa, saya bilang. Menghantemi orang begitu sambil setengah mabok. Ya kan? Ini cerita sungguhan loh, saudara. Hantemi. Nah, sejak itu saya kenal dengan orang ini, dia sebut namanya. Enggak terlalu dekat sih, kalau ketemu halo, kenal. Oh, ini pernah nolong saya gitu. Halo. Sekian tahun lalu, saudara. Sekarang anak ini sudah bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, ngerti firman, hidupnya beda. Tidak pernah mabuk lagi. Tidak pernah mukuli orang lagi. Nah, tibalah harinya 2 hari yang lalu. Dipanggil di kantor. Begitu dia masuk, dia lihat orang yang dia bantu lagi di situ. Dia pukul belakang, hei, katanya gitu. Loh, kok kamu? Iya. Loh, kamu ngapain di sini? Ya, nganter bapak. Oh, dulu minum sama aku. Dia ketawa. Mereka ketawa karena pernah utang budi. Terus teman kita ini tanya, loh kamu ngantar siapa di sini? Bapakku. Bapakmu tuh siapa? Oh, dia sekjennya untuk provinsi. Nah, kebenaran katanya. Lu kan utang budi sama gua. Saya minta balas budi dikit. Apa? Dia bilang. Dia cerita masalahnya. Gimana nggak bisa dong? Radio gua kan radio Kristen. Nggak lucu dong begini. Tunggu ya. Si anak lapor ke bapaknya. Si bapak ngerti cerita itu, lalu cerita, dipanggil sama bapaknya. Oh, kamu toh yang bantu anak saya? Iya. Ya udah, katanya. Tidak ada rundingan apa-apa. Dia berkata, saudara ini sahabat anak saya. Tolong kasus ini jangan dikutak-kutik. Minimal lihatlah muka saya, katanya. Kalau masih menghormati saya, adik ini jangan diganggu. Oh ya. Ya kalau gitu kita nggak usah pertemuan. Tidak usah pertemuan. Pulang ketawa, dia bilang, Tuhan, ngantemi orang kok bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berkata, jangan ngantemi orang lagi cari gara-gara. Tuhan itu ya, saudara ya. Istilahnya orang Semarang itu, wolak-walik itu Anda harus nggak bisa predik. Ini baru kejadian beberapa hari yang lalu, saudara. Sesuatu yang buat dia nggak pernah ceritakan ke orang lain. Itu kan masa lalu yang begitu buruk, yang dia mau kubur dalam-dalam. Tapi tiba-tiba barang rusak itu di tangan Tuhan bisa di recycling dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan itu namanya kasih karunia Tuhan. Harusnya kan nabur nuai, dia ngantemi orang, harusnya dia dihantemi orang. Tapi kadang-kadang bisa begitu. Saudara mau lihat dari sisi mana? Oke, terusin lagi.
Saya lagi terus habis ini jangan terus, yuk mah kita mabuk ngantemi orang siapa tahu berjasa. Kalau ada orang dihantemi kita hantami ganti siapa tahu kelak kita dipakai Tuhan. Ya itu konyol namanya saudara. Ayat 18. Ini gawat juga. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku. Jadi dari dulu tuh orang kalau diajai ngomong kebenaran tuh membantah terus. Paulus juga ngerti. Jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Artinya begini, kalau semua itu mau dia kan berarti gua nggak salah dong. Kok disalahin juga? Gitu kan? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Jawabnya sederhana. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dia dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai untuk tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkannya untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga di antara bangsa-bangsa lain, dan seterusnya. Saudara sekalian, apa sih poin yang saya mau sampaikan hari ini? Belajar kenali Tuhan dan hidup berdamai dengan Dia. Itu aja. Setiap hari hidup bergantung ke Tuhan. Setiap hari tunjukkan bahwa Anda hidup itu bergantung ke Dia, bukan berdasarkan kebenaran dirimu sendiri. Jangan pernah pamerkan akan jasamu kepada Tuhan, karena Dia melihat di kedalaman hati kita. Ada waktunya Dia tunjukkan kebaikan, anugerah yang luar biasa. Dan itu waktu kita bisa tetap merendah dan bersuka cita. Ada waktunya tiba-tiba kita sadar bahwa semuanya berbalik sepertinya. Itu juga waktu di mana kita mesti berhenti menggerutu dan berhenti bersungut-sungut. Percayalah bahwa selama engkau mempercayakan hidupmu dalam tangan Tuhan, rencananya tidak pernah ada yang jahat. Semua Dia reka-rekakan yang baik untuk kita. Amen, saudara. Nah, ini hidup seperti ini loh yang Tuhan mau. Yang dikatakan kamu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan hidup berdasarkan hukum yang equal dalam pandangan kita, tapi mulai kenali Dia. Seperti apa toh Tuhan itu? Senin lalu saya hadir di persekutuan teman-teman di kantor. Puma ada di Puma di sini? Gak ada? Puma cerita, sharing apa yang dia alami beberapa waktu yang lalu. Suatu hari dia itu nggak tahu jam 11, kepingin keluar dari rumah, pakai kaos singlet begitu dengan celana pendek, pakai sendal, tidak pakai dasi sama sekali tidak. Semalam dia pakai jas, itu pemandangan aneh. Tapi dia pakai singlet dan pakai celana pendek, dia jalan cari jamu. Mungkin dia cari jamu kalian singset atau apa, saya nggak tahu. Karena dia tidak cerita cari jamu apa, saya juga lupa tanya. Di tempat dekat dia itu, ya jalan kaki, dia jalan kaki. Dia sampai bingung kenapa ya gua ini kok keluar malam-malam begini, nggak biasanya katanya. Dan dia jalan keluar sendirian gitu. Dan dia lihat ada warung jamu yang biasanya jam 9 sudah tutup. Itu kira-kira hampir jam 11 masih buka. Jadi dia mampir. Dia nggak cerita minum jamu apa. Dia mampir, terus dia tanya, loh kok masih buka jam segini? Oh iya nggak apa-apa. Pertama nggak mau cerita orangnya.
Terus dia duduk, dia nongkrong, dia minum, dia tanya lagi, kok buka jam segini? Kan nggak biasanya. Biasanya kan tutup jam 9. Akhirnya si yang punya jamu ini, toko jamu itu ngaku. Dia berkata, pembantu saya kesurupan. Dari pagi tadi kesurupan. Lalu di mana sekarang? Itu di belakang, kesurupan. Terus boleh nggak saya lihat? Oh iya boleh katanya. Saya yang tidak bawa kamera ya, orang live TV. Lalu dia masuk ke dalam. Dia lihat gadis belasan tahun dengan garang kayak macan begitu, lagi dihandle 2 orang. Berjam-jam itu, nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Lalu kemudian ajaib lah. Pokoknya saya hanya mau berkata pada saudara, hari demi hari dalam hidupmu, hidup jalan dengan Tuhan. Ada apa-apa, tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Anda akan diberi banyak hal dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dia tanya Tuhan, Tuhan, aku suruh ngapain ini? Lalu Roh Kudus berkata, ambil minyak, urapi dengan minyak. Ini setannya pergi, usir dalam namaku, dan urapi dengan minyak. Wah, ini anak singlet, celana pendek, pakai sendal. Jadi apa yang terjadi? Dia bingung. Dia tunggu lagi. Dia coba dengan segala macam, nggak bisa. Yang 2 orang ini sudah geleng-geleng berkata, wah kuat banget ini, gede banget ini, kuat banget. Berjam-jam nggak bisa. Lalu kemudian memberanikan diri. Dia bilang, boleh nggak saya ikut mendoakan, katanya. Rendah hati sih dia ya. Harus jangan, boleh nggak saya ngusir gitu kan? Dia rendah hati. Boleh nggak saya ikut mendoakan? 2 orang ini sudah teler, memburu dan diburu hantu itu teler saudara. Akhirnya ya sudah, ya boleh katanya. Mereka nyingkir. Dia ngomong sama majikannya, minta minyak dong. Loh apa saja, nggak punya minyak apa saja, bimoli, oke kasih bimoli, gede banget, banyak. Oh kebanyakan ini katanya, buat apa? Terus dia ambil dikit. Terus dia bilang, Tuhan, aku hanya nuruti lo ya. Kalau nggak ada apa-apa ya, ora apa-apa wis wong mereka ya gagal itu. Jadi nothing to lose gitu. Oh, pemburu hantu gagal, saya ya sudah, aku cuma peminum jamu kan. Dengan semua alat mereka gitu gagal, aku cuma kaosan singlet begini, kalau gagal ya wis lah katanya gitu. Cuma dia ngerti sih, pulang mesti merinding aku kira-kira begitu, karena dia jalan sendiri gelap. Dia ambil minyak, dia urapi dengan minyak, dalam nama Yesus, pergi, diusir, langsung lemes, blek tidur, tertidur, didoain lagi, dibangunkan, buka mata, sadar. Luar biasa. Semua pemburu hantu lihat ini berkata, wah, yang guru katanya langsung. Siapa nyangka seorang pendekar dengan kaos oblong dan pakai celana pendek minum jamu kalian singset. Tuhan itu baik kok saudara. Asal Anda ikuti. Tapi kalau Anda ini orang bingungan, panik dengan semuanya, dianalisa sendiri segala sesuatu dalam hidupmu, saudara akan gawat. Karena ada cara berpikir Tuhan yang beda dengan cara berpikir kita. Ada yang namanya keadilan Tuhan yang beda dengan keadilan kita. Ada yang namanya belas kasihan Tuhan yang tidak sama dengan belas kasihan kita. Ada yang namanya keberpihakan Tuhan yang seringkali tidak bisa kita fahami. Karena itu Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kalau engkau berkiblat kepada hukum, engkau menjauh dari kasih karunia. Dan waktu engkau menjauh dari kasih karunia, akan timbul akar pahit. Begitu engkau mulai pahit, menimbulkan kerusuhan. Karena kerutuan omelan kita itu mulai.
dan akan menimbulkan pencemaran kepada hidup banyak orang. Lalu kemudian Alkitab di surat Ibrani lompat kepada Esau. Orang ini juga tidak pernah bisa mengerti yang namanya kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itulah Alkitab berkata dia punya nafsu yang rendah, artinya hidupnya menjauh dari tempat di mana Tuhan itu ada. Orang yang menjauh dari kasih karunia dan hidup berdasarkan hukum dalam dirinya, saudara akan dihakimi oleh hukummu sendiri. Tapi kalau orang mulai berkata, ada grace, ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa, Anda akan menikmati hidup dengan Tuhan. Kabar baik buat saudara, apapun masa lampaumu, Tuhan bisa mengubahnya jadi sesuatu yang indah. Tuhan itu saudara ya, Tuhan itu ya punya mesin untuk daur ulang yang sempurna. Kalau Anda lihat gelas ini, saya minum, orang berkata bening ya Pak. Saya beritahu ya saudara ya, ini mungkin dari sisa-sisa sampah yang di Manyaran sana, yang diambili orang. Ini mungkin dulunya gelas seperti ini, mereknya mungkin beda, di dalamnya ada bayi dan ompol bayi segala macam, dan dibuang orang, dan dipungut oleh pemulung, dan dikumpulkan, dibawa ke pabrik, didaur ulang, dan jadi bening. Kalau Anda diceritain histori dari plastik ini, Anda mungkin ngeri, Anda mungkin berkata, mana mungkin saya sentuh. Kalau Anda diceritain sejarah daripada straw ini, bahasa Semarnya sedotan ini saudara, straw bahasa kerennya, Anda mungkin tidak pernah mau menyentuh dengan bibirmu, karena Anda berkata, ini bekas barang jorok. Tapi kasih karunia Tuhan itu berbeda. Itu berbeda. Hukum tidak pernah memberikan Anda kemudahan. Hukum akan terus mengejarmu bahkan setelah engkau menjalani hukuman. Anda ngerti itu? Anda pernah mencuri misalnya. Anda pernah mencuri. Anda nyuri ayam tetanggamu. Bukan nyuri sih sebetulnya. Ayam tetanggamu kelindes sepeda motormu mati, Anda berkata, sayang jenazahnya aku kremasikan. Lalu Anda bakar di rumah. Kata orang, maling ayam 3 bulan hukumannya. Oke? Kalau di Papua, membunuh babi itu masalah. Setelah Anda jalani 3 bulan karena Anda mengkremasi jenazah almarhumah ayam tetanggamu saudara, saya mau tanya, apakah hukum melepaskan saudara setelah itu? Tidak. Kalau Anda minta surat keterangan kelakuan baik, diberi nggak sama polisi? Ketika dibuka filenya, Anda pernah masuk penjara, itu tetap akan ngejar saudara sampai hari matimu. Dunia yang namanya law tidak pernah memberikan keadilan sebetulnya. Law hanya memberikan sebuah pembalasan dendam yang tidak pernah ada ujungnya. Tapi kasih karunia Tuhan itu berbeda. Pada waktu engkau menjerit berseru kepada Tuhan, semuanya selesai. Tapi ketika orang hidup dalam hukum, Anda kan seperti orang Farisi berdoa dengan tengadah ke atas berkata, Tuhan, aku tidak seperti dia. Aku memberi ini, memberi ini, memberi ini. Aku tidak berbuat ini, tidak berbuat ini, tidak berbuat ini. Di sebelahnya orang pemungut cukainya pukul dadanya berkata, ampuni aku Tuhan. Ketika mereka berdua keluar dari bait Allah, yang dibenarkan siapa? Orang yang memukul dadanya dan berkata, ampuni aku. Jangan hidup karena hukum, hidup karena kasih karunia. Anda mesti kenal akan siapa Tuhanmu. Engkau akan mengerti kebaikannya. Anda akan menikmati semua yang ajaib yang Dia tawarkan dalam hidup kita. Apapun yang jadi masa lampau saudara, apapun yang pernah Anda buat dalam hidupmu, keadaanmu hari ini seperti apa, ada kasih karunia Tuhan yang selalu berkata, come, come, come. Dan kepada Tuhan seperti itulah kita datang dan kita bersyukur kepadanya. Amen saudara.
Teruskan lagi sedikit dan kita akan selesai. Buka lagi Ibrani tadi. Ayat 18 sekarang. Dan di sini orang diajar tentang kasih karunia. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi dia berkata, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Saya berdoa supaya setiap orang percaya di tempat ini mendengar akan suaranya dan hidup Anda akan diubahkan. Tutup Alkitab saudara, mari berdiri sama-sama. Saya mau Anda nyanyikan lagu yang kemarin nyanyikan, I pledge allegiance to the Lamb. Sebuah ikrar setia kepada anak domba. Dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, kita akan menghormati setiap perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Lagu ini kuat, lagu ini bagus sekali. Mari nyanyikan refrennya aja, I pledge allegiance to the Lamb. Dan semua berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang luar biasa. Thank you Lord. I pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all I am. I will sing to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. I pledge Yang pernah mengecap kasih karunia Tuhan,
Dia orang yang mengerti bagaimana menyalurkan kasih karunia itu kepada yang lain. Tuhan sangat berduka dan marah pada saat kasih karunia itu harus berhenti dan dinikmati satu orang dan tidak pernah disalurkan kepada yang lain. Alkitab berkata ada seseorang yang berhutang kepada seorang raja, dan dia tidak mampu membayar akan hutangnya. Dan raja berkata, aku ampuni, aku bebaskan engkau dari semua hutang. Dia keluar sebagai orang merdeka. Dia berkata, sekarang aku merdeka, tidak ada hutang lagi kepada raja. Tapi orang ini juga memiutangi orang lain. Dan orang itu tidak bisa bayar dia. Dan dia berkata, tahan dia, masukkan ke sel sampai dia bayar hutang-hutangnya. Seseorang lapor kepada raja. Sang raja kaget, seperti dia mau berkata, kenapa kemurahan dan kebaikanku hanya berhenti kepadamu dan kau tidak bisa menyalurkannya kepada yang lain? Semua yang berhenti dalam hidup kita akan membuat kepercayaannya pudar dalam hidup kita. Firman berkata, dengan cuma-cuma kamu menerima, dengan cuma-cuma kamu mesti memberikan. Freely you receive, freely you give. Firman berkata, dipanggilnya hamba yang jahat ini. Dan dia berkata, bukankah kamu sudah aku merdekakan dari kesalahanmu? Kenapa kasih karunia dan kebaikanku berhenti hanya kepadamu, dan kau perlakukan orang lain seperti itu? Firman berkata, dia diserahkan kepada algojo-algojo sampai dia bayar hutangnya. Ada banyak orang Kristen yang tersiksa dan teraniaya hidupnya hanya karena dia menghentikan kasih karunia Tuhan yang dia pernah terima dalam hidupnya. Biarkan ketika engkau terima roti dari Tuhan, bukan batu yang kau lontarkan kepada orang lain, tapi engkau juga mengalurkan roti. Waktu engkau terima kemurahannya, biarkan bukan kejahatan yang keluar dari hidupmu, tapi juga kemurahan yang tersalur lewat hidup saudara. Kalau Bapa memberikan yang baik kepada kita, biarkan kita juga memberikan yang baik kepada orang lain. Amen saudara. Bukankah itu yang Tuhan mau? Biarkan kebaikannya tidak berhenti sampai di kita. Dan hari ini kita berkata, Tuhan, kepada anak domba Allah yang telah mengorbankan nyawanya buat kita. Kalau Anda perhatikan di depan, di atas kita kasih bendera dengan gambar anak domba di sana. Tahu bahwa kita mau berkata, ini the house of sacrifice. Domba itu bahkan bulunya diambil, digunting tiap tahun. Susunya bisa dipakai, dagingnya bisa dimakan. Dan dia harmless, tidak pernah melukai orang lain. Tanduknya tidak pernah tertuju ke atas dan keluar. Tanduknya pun hanya melingkar di dalam. Dan dia sangat butuh gembala agungnya. Saya berdoa, biar gambar itu tetap gambar anak domba dan tidak berubah jadi kambing yang dengan tanduk ditujukan kepada orang lain. Dan biar kita berkata, Tuhan, aku mau setia dengan Engkau dan dengan apa yang Engkau anugerahkan dalam hidupku. Dan aku akan hormati perkataanmu. Apapun yang Anda lewati, saudara akan kuat dalam anugerahnya. Amen. Mari angkat tangan sama-sama sekali.
I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will sing to honor His command. I pledge allegiance to the land. Yes, I pledge allegiance to Thank you.